Udah pernah dengar? Pernah. Sudah kalau udah dengar. Gak apa-apa. Siapa Itu. tahu banyak yang bertanya. Pharmakeia itu artinya adalah ilmu sihir. Bahasa Inggrisnya sorcery. Selalu sempatkan hadir sepanjang mau terima. Saya nggak punya untung sama sekali. Saya malah bersabung nyawa. Ya, saya mengerti. Ya. Saya bisa melihat itu. Ya, saya bersabung nyawa dan saya tidak peduli. Ya, mati 1 tumbuh 1000 nggak apa-apa. Nama-nama penyakit yang ada itu dibuat oleh suatu industri supaya ada antidotnya, dan antidotnya ini yang disebut dengan obat mengikuti jumlah variasi namanya. Sudah mendekati kepada endgame. Endgame-nya di mana? Di digital ID. Makanya kenapa kemarin COVID ada identitas digital ID. Apa meneh? Itu tuh soal ijazah, Kak. Ijazah. Banyak kan pro kontra ijazah palsu itu. Kalau Bang Dharma cara membuktikannya itu barangkali gimana ya asli atau palsu? Nih memang banyak isu nih pertanyaan ya. Pertanyaan dari Aku izin sambil minum ya. Iya, enggak apa-apa. Ini pertanyaan dari teman-teman soal ijazah palsu Pak Jokowi ya. Nih, bisa jelaskan mengapa isu ini berulang? Padahal perkara hukumnya berkali-kali mentok. Apa yang kurang dari komunikasi hukum atau publik atau info? Apa yang sebenarnya terjadi sih, Pak? Oke. Kalau kita berbicara jasa, maka ini adalah produk daripada sistem pendidikan. Yes. Oke. Bukan saja produk administrasi bagi yang sudah melewati pendidikan, tetapi juga merupakan integritas akademis. Ya, merupakan integritas akademis. Kalau kita berbicara bagaimana sebaiknya menyelesaikan, ada 3 langkah. Karena, oke, kita lihat dulu. Karena yang dipersoalkan ini punya kuasa, maka masalahnya jadi ribet. Kenapa jadi ribet? Ya, dengar baik-baik. Kenapa jadi ribet? Tanya sama dia, kenapa sih ribet? Kan gitu. Kenapa? Boleh tahu gak? Ya? Boleh tahu kenapa gitu? Bagaimana saya mau tahu kalau dia nggak mau jawab? Tanya dong. Kan gini loh. Ya, kan gini. Inilah empirical metode. Kalau nggak diucapkan, kalau nggak dibuktikan, nah, mau dibuktikan karena punya kuasa, nggak bisa dibuktikan. Dibangun benteng terus. Nah itu kan nggak ribet. Kayak saya juga adalah alumni UGM. Ya, saya ambil S2 di UGM. Jadi tinggal saya kasih lihat aja, biar apa? Biar tidak memakan energi bangsa. Yes. Ya, supaya kita fokus kepada masalah yang lebih penting daripada sekedar ijazah. Ya, kalau kita melihat dari itu produk. Nah, tapi kalau mau kita selesaikan secara internal di lembaga pendidikannya sendiri ya UGM, maka di situ ada namanya Dewan Etik. Dewan Etik dan ada Dewan Guru Besar. Tinggal diuji. Dan terbuka. Artinya terbuka gini, supaya rakyat tahu. Karena ini masalahnya trust issue. Rakyat tidak bisa diyakinkan hanya dengan penjelasan daripada orang yang katanya punya otoritas menjelaskan, seperti misalnya rektor. Karena sama-sama punya pemikiran, jangan-jangan dia sudah dikondisikan, jangan-jangan dia sudah punya kepentingan sehingga ternyata apa? Ada misalnya proyek lah, ibu itu segala macam. Nah, ini penting gitu loh. Jadi memang sekarang ini apa ya? Dekadensi moral mengakibatkan trust issue di segala aspek kehidupan. Ya. Laki nggak percaya sama perempuan nggak percaya. Makanya sekarang apa? Nih 2025 ini banyak sekali perceraian nih. Apapun alasan trust issue-nya atau apapun perpecahannya, kok kelihatannya semua ada nilai uangnya di situ. Dibisnisin gitu? Ya sekarang industri perceraian? Bukan industri perceraian. Ini psikologi yang terbentuk dari proses sistem tadi. Yang ada adalah what do I get?
Apa yang gue dapat? Itu karena produk sistem ya. Ya sistem. Kenapa? Ini apa namanya, transaksional. Yes, yes. Jadi cinta jadi kayak dagang. Aduh, I give you this, you give what do me I get? that. Ya. Gitu. Jadi there is no unconditional love. Tetapi kondisinya sudah disistemkan. Makanya tidak pernah ada aturan bahwa marriage should has a license from government. But it is, right? Yes, license kan? Iya, it is, right? Iya. Institusi. Tapi tidak seperti itu menikah, sesungguhnya. kan? Iya. Karena apa? Karena berkaitan dengan materialistis tadi, material-material. Makanya ada pembagian harta, pembagian gonogini, ya kan? Hanya itu aja kok. Iya, iya. Sesungguhnya inilah Oke, sistem. oke. Itu adalah produk politik. Tetapi untuk proses itu saja pasti ada uang administrasinya kan? Iya, iya, iya. Belum Banyak lagi. justru kayak Jadi orang, gini, senangnya mereka menciptakan syarat-syarat itu menjadi ini loh, minta duit tapi nggak diomongin. Syarat ini harus ini, ya kan? I see. Terus ya, lahir pakai kertas, dapat akte, punya KTP pakai kertas, bikin kakak dari orang tua. Orang mau nikah dapat kertas, punya rumah cuma pegang kertas. Mau meninggal cuma satu yang kita nggak lihat, yaitu akte kematian. Oh, Tapi ada. kalau yang lain hilang, selama kita masih hidup, itu gelisahnya minta ampun. Karena apa, setiap mau apa minta akte inilah, minta Iya. inilah, minta itu. Itu policy Ya. of the government. Tanah punya Tuhan, dikapling-kaplingin sama manusia, muncul notaris, bikin AJB, Iya, iya, sertifikasi, orang nggak boleh lewat. iya. Gimana Dengan orang nggak nama. satu dengan yang lain, apa namanya, Sikut-sikutan. sikut-sikutan, Iya, iya kan? iya, betul. Kamu orang miskin, seorang kaya. Udah terjadi belah. Strata itu membelah rasa. Strata itu membelah rasa. Iya dong, Bagaimana menyatukan strata? Nggak Atau bisa. memang tidak bisa. nggak bisa karena itu sistem udah Jutaan udah tahun. mengkristal, sudah mendarah daging. Ya, karena standar pola pikir Heeh. dibentuk oleh sistem, akhirnya pola pikir yang sama standar ini akan Jadi satu menghasilkan perbuatan yang sama, Hmm. akan menghasilkan kebiasaan. Perbuatan yang berulang-ulang Mm-mm. akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang dan menahun akhirnya jadi karakter. Hmm. Karakter ketika dia sudah Bergabung. berada dalam ekosistem Hmm. atau dalam kehidupan sosial, maka disebut budaya. Hmm. Jadi budaya terbentuk dari karakter yang sistematis, yang terbentuk secara diprogram secara sistematis. Makanya kalau misalnya kita tidak sama, kita dibilang orang gila, orang sesat, orang ini, orang itu. Karena apa? Maklumin. Mereka di template. Mereka melihat itu template gitu. Makanya sekarang lihat ya, banyak orang berpakaian template. Sama-sama jalan, celana sobek-sobek. Saya juga korban ini, habis beli di mana adanya begitu. Ya kan? Jaket begini ya, udah kita pakai begitu. Kalau ada jaket yang apa gitu, zamannya hoodie pakai hoodie. Kita hidup template. Makan template. Mau cari entertainment, template. Yes. Apa yang nggak template? Bikin Ada sendiri. istilah gini, ngopi-ngopi cantik yuk. Kenapa ini tiba-tiba ada kata istilah cantik kan? Kan lucu kan, ngopi-ngopi cantik. Siapa yang kembangkan itu? Kalau bukan mereka-mereka yang membuat sistem. Siapa yang mengembangkan kata FOMO, FOBO? Siapa yang bilang stunting? Tiba-tiba ada stunting. Dulu zamannya mak gue nggak ada stunting kok. Karena mereka ininya. Kenapa? Mereka sembunyikan. Mereka selalu bicara hilir. Ini stunting. Tapi nggak dicari. Kenapa penyebabnya? Dia carilah kambing hitamnya. Apa? Kurang gizi. Lah kurang gizi kenapa lu nggak kasih gizi? Artinya apa? Kenapa mereka kurang gizi? Oh susah cari makanan kok. Selesaikan akar masalahnya, kemiskinan. Mereka nggak perlu dikasih makanan gratis. Mereka bisa memilih sendiri karena mereka punya uang. Tuhan lahirkan kita bukan untuk jadi pengemis. Tapi sistem ini membuat orang menjadi miskin supaya mengemis. Dan mereka yang mengemis minta dijilat. Tapi sekarang orang tua itu sudah mulai menekankan kepada anaknya, Kak, untuk kemudian jangan mau MBG gitu. Jadi banyak di tempatku yang satu kelas sudah menolak semuanya program MBG itu.
makin banyak yang sadar. Ya syukur, Kenapa? ya. Kalau banyak yang sadar dan tidak lagi ini MBG, syukur, ya. Karena begini, aneh, niat baik, tetapi dengan cara maksa. Perhatikan ya, spirit sistem Dajjal, atau kalau di Nasrani atau Kristen itu Antichrist, sifatnya maksa. Makanya ada istilah mandatory. Sehingga apa? Dia melanggar hak asasi manusia. Kita tidak punya free will untuk menentukan. Segala sesuatu, ya, saya catat ya. Catat ini baik-baik. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, itu adalah otoritasku. Karena urusanku dengan si pemilik tubuh ini. Bukan saya yang memiliki tubuh ini, tetapi dia yang menghadirkan saya. Karena dia ada di dalam diri saya. Jadi pelihara baik-baik, jangan masukkan sembarangan. Dan tidak ada hak siapapun di dunia ini, termasuk pemerintah, siapapun, untuk memaksa sesuatu masuk ke dalam tubuh saya. Itu sama dengan pemerkosaan. Pemaksaan adalah pemerkosaan. Dulu hak asasi manusia, perempuan sudah nikah sama suaminya, ketika dia tidak mau melayani dibilang KDRT. Padahal itu adalah memang kewajiban yang tidak perlu ada dipersoalkan oleh hukum. Tapi dasar ada hak asasi, aturan hak asasi, kemudian orang tua tidak boleh menegur anaknya. Disentil katanya, kalau diviralkan atau apa masuk hukum. Hebat kan? Permainan-permainan sistem apa penjual ilusi ini. Sekarang hak asasi tidak ada. Jadi hak asasi dipersoalkan kepada yang lemah. Tetapi ketika penguasa memainkan atau tidak menghargai, tidak menghormati hak asasi, lalu dimasukkan dalam yang namanya undang-undang melalui proses legislasi. Proses legislasi itu apa? Proses melegalkan yang tidak legal menjadi satu aturan yang harus dipedomani. Kok serem sih? Udah nanggung. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya besok. Kalau saya nggak buka semua, waktunya udah singkat. Waktunya udah singkat. Jangan main-main. Ya, ini bukan sekedar podcast. Kenapa saya selalu sempatkan hadir? Sepanjang mau terima, saya nggak punya untung sama sekali. Saya malah bersabung nyawa. Ya, saya mengerti. Ya, Saya bisa melihat itu. ya, saya bersabung nyawa dan saya tidak peduli. Ya, mati 1 tumbuh 1000 nggak apa-apa. Ya, kasih cinta yang terbesar di dalam hidup ini di mata Tuhan adalah ketika seseorang sahabat mau mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Itu adalah cinta yang terbesar, bukan cinta-cinta kayak rumah tangga sekedar itu, no. Itu cinta terbesar. Dia tidak peduli dengan dirinya. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan yang harus kita pertaruhkan di sini. Dan kita harus memilih. Dan saya memilih untuk itu. Dan saya mengajak kita semua untuk memilih jalan kebenaran. Berapapun resikonya. Dan gak usah takut. Tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Tuhan bersama kita. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan fasilitas kepada kita. Dan fasilitasnya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, tetapi fasilitas surgawi. Amin. Enggak, serius. Saya mengajak kepada semuanya. Mumpung saya masih hidup, tanyakan semua. Dan mari kita latihan. Karena kesadaran jiwa tidak bisa hanya dengan teori. Saya ngomong kesadaran jiwa tanpa melatih. Melatih jiwa kita untuk sadar dan mengenali diri kita. Maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran itu sendiri. Itulah makanya kan diajarin ya. Jati diri. Jati diri itu udah kayak gini jati nih. Jati. Gak perlu apa-apa. Gak perlu validasi. Gak perlu mobil. Gak perlu kemewahan dunia. Gak perlu. Kenapa? Udah isi. Sistem menggiring jiwa kosong. Yes. Sehingga dia butuh sesuatu untuk mengisi jiwanya. Memang sengaja digiring ke materialistik. Eksistensi diri. Menabung untuk hari tua. Itu. Cari kemuliaan dunia. Biar dipuji orang. Walaupun kamu maling. Dan orang semua cari begitu. Dan rakyat sudah tidak peduli lagi. Mau maling, mau enggak. Tetap begitu dia lewat asal kasih duit. Padahal itu maling. Maling. Gitu loh. Tadi ada teman saya, seorang pengusaha. Kan Indonesia ini kaya, tapi kenapa miskin gini? Tidak kekurangan kan makanan. Betul. Masalahnya tidak dibagi kepada rakyat. Kalau dibagi nggak apa-apa. Ini nggak dibagi. Dia beli private jet. Ya kan? Dia beli mobil yang bagus-bagus.
Banyak lagi padahal orangnya Banyak. cuma 1. Makanya, apakah tidak malu? Tapi kalau orang sadar, dia malu. Iya sih. Gitu. Iya benar. Saya dulu suka pakai jam, ya ikut-ikutan orang. Sekarang saya udah nggak mau lagi. Kenapa saya malu? Karena jam ini bisa dibelikan makan untuk misalnya 100 orang. Sejak ada handphone, saya nggak pernah jam saya pakai ikut-ikutan aja karena memang terbiasa kan. Artinya karena kebiasaan. Kayak sekarang ya, selampe ada tisu. Saya dulu bawa selampe, nggak pernah dipakai, tisu aja lagi ini kan. Jadi kita hanya kebiasaan aja, kayaknya ada yang kurang. Sama seperti jam ini ada ringan, ada yang nggak ini, itu hanya kebiasaan saja. Jadi kita hidup ini karena kebiasaan, ya pengulangan. Makanya the most basic mind control is repetition. The most basic on mind control is repetition. Semua diulang-ulang aja. Ya. Kayak iklan diulang-ulang. Ulang-ulang. Jadi akhirnya apa? Masuk. Akan Masuk. Terekam. Makanya industri rekaman itu belajar dari tubuh manusia. Yes. Saya orang audible. Daripada membaca, Dengar. ya saya lebih suka mendengar. Tetapi harus cari dari mana suara yang kita dengar itu benar apa tidak, persoalannya gitu. Paling baca ini untuk mengkonfirmasi daripada yang kita ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena orang lain ini maunya apa? Ada tertulis. Karena textbook. Ya. Jiwanya jiwa textbook. Jiwa itu punya apa? Sifat. Energy motion. Motion of energy. Makanya dia bilang energy. Emotion. Dia jiwa yang bergerak. Dia nggak bisa dipagerin. Nggak bisa dihalangin. Nah, sistem memenjarakan. Aduh takut nggak makan, aduh takut nanti bilang apa, takut marahin orang tua, takut. Nah, makanya bisnis ketakutan itu paling laris. Makanya ketakutan adalah dijadikan masalah. Masalah membuat orang takut dan akhirnya dengan segala macam cara ketakutan tadi dia akan keluarkan semua angka-angka yang sudah dikumpulkan berpuluh tahun. Yang penting aku selamat. Lihat orang kanker, gitu. Padahal kanker aslinya nggak ada. Gimana sebetulnya kanker tuh gimana? Ya. Pernah dengar kata kanker nggak? Cancer. Cancer, bahasa Inggris cancer. Bahasa Indonesia nya kantong kering. Gitu. Lalu tumpukan yang diambil itu apa berarti? Oke, ya. Simba bilang, ini dari kan, perspektif saya. Iya, ini kan tumpukan. Yang tumpukan. Kenapa dia numpuk? Apa? Nah, gue gali sampai ke bawah. Kenapa dia numpuk? Kenapa gitu memang dia numpuk? Hah? Biasanya kenapa nih menumpuknya? Menumpuk. Berarti gini, di dalam satu keluarga, sel-sel ini kan komunitas kan? Entitas. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Kenapa? Menumpuk. Hah? Kenapa? Menumpuk di satu yang tempat? ini makannya banyak, ya kan? Yang ini nggak dikasih makan. Kenapa? Terjadi ketidakharmonisan sel. Sehingga yang ini berkembang sendiri. Ya, karena menerima makanan yang lebih banyak atau karena dipupuk lebih banyak dan sebagainya. Gitu. Padahal harusnya dia kompak makannya, berbagi bareng apa segala macam. Nah, apa yang menyebabkan itu? Bukan sesuatu yang dari dalam, tetapi sesuatu yang dari luar. Yang membuat makanan, metabolisme dihambat atau dirusak. Tubuh kita dari ciptaan Tuhan itu sudah tidak perlu diatur oleh manusia punya otak, dia akan bekerja secara otomatis. Contoh yang paling gampang, nafas. Gak usah dipikirin, jalan sendiri. Lu pasang masker yang ada. Nah, mudah-mudahan ngerti. Jadi, nama-nama penyakit yang ada, itu dibuat oleh suatu industri, supaya ada antidotnya, dan antidotnya ini yang disebut dengan obat, mengikuti jumlah variasi namanya. Jadi kata cancer itu dari mana? Mereka aja bikin. Oh, gitu kan. Seperti di Amerika tuh, Tovan Hurricane. Tovan ini, lah pakai nama, berarti manusia yang kasih nama. Gitu. Di mata saya, tidak ada nama penyakit. Yang ada rasa sakit.
Lalu mereka pintar. Mereka adopsi rasa sakit itu. Tergantung bentuk dan tergantung tempatnya. Jadi lokus deliktinya kalau orang bilang. Lokusnya, tempatnya, dan bentuknya. Lalu mereka akan pilah-pilahkan, klasifikasikan menjadi banyak nama. Ya kan gitu. Makanya mereka punya spesialis pun macam-macam. Supaya Karena biasa. memang banyak banget kan yang Gitu. Jadi supaya banyak variasi nama obatnya. I see. Suburlah mereka. Makanya mereka akan, mereka kuat banget. Jadi industri gitu Industri. ya. Nah, farmasi berasal dari bahasa Yunani. Pharmakeia. Pharmakeia. Ya. Udah pernah dengar? Pernah. Sudah kalau udah dengar. Gak apa-apa. Siapa Gitu. tahu banyak yang bertanya. Pharmakeia Mm. itu artinya adalah ilmu sihir. Bahasa Inggrisnya sorcery. Itu. I see. Jadi kita kena prank. Nah, gitu. Jadi prank-prank ilmu hoax, ya. Itu orang-orang pada ramai, itu hoax itu. Itu ilmunya dari mereka. Makanya di masa Covid, hoax itu Kenceng ya banget. bukan. Cap-cap hoax itu justru mereka yang sebenarnya memproduksi hoax itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, mereka yang akan cakap Bilangnya hoax. hoax. Supaya apa? Supaya rakyat tidak bisa sadar. Takut mereka. Dan mereka beraninya apa? Hanya cap-cap doang, nggak berani ketemu. Dia tidak pernah, lu kok bisa bicara begini? Ayo dong ketemu. Saya berapa kali ngajak itu. Saya pernah dibilang hoax oleh anak-anak lulusan Unpad. Anak lulusan Unpad komunikasi baru kemarin, yang kebetulan dia bekerja di salah satu media. Oh, Saya tahu medianya. Saya pengen cari anak itu. Anak apa? Dia disuruh. Kasih. Kalau yang begini hoax. Nah, Siapa yang fooding dia punya informasi itu? Ada lembaga fact checker, nanti saya kasih tahu dalam belakang layar. Itu lembaga apa? Kayak LSM. Iya. Ya. Oh, fact checker itu sebetulnya LSM. LSM. Berarti kita tidak tahu juga kredibilitasnya. Tapi dia afiliasi, juga. dia berafiliasi. Jadi cabang-cabangnya Oh, tadi. iya. Kayak ya kan? untuk jadi propagandaan gitu Iya, ya. pembenaran ini segala macam. Dia yang ini cap ini take down. Jadi kalau misalnya punya Mas di take down, itu dari mereka. Semuanya pokoknya lembaga ini. Oh, menurut WHO disinformasi alah. Itu. Tapi saya heran, kenapa mereka nggak berani bertemu langsung dengan saya? Dan saya siap. Saya pernah membuat flyer. Saya menunggu setelah 5 hari setelah Lebaran selesai. Ayo kita ini. Nggak ada yang ngatain saya hoax. Takut mereka. Kalau tidak, maka saya anggap bahwa apa yang saya maksud itu benar. Kalau ini nggak ada yang ada. Terbaru kan videonya viral di TikTok kan beliau. Itu ini kena. Kena hoax ya. Dicabut ya. Aduh, Bang, sekarang gini deh. Apa tuh namanya? ASN itu kan gajinya kecil. Terus ya semenjak ada sertifikasi agak lumayan juga ya. Misalnya kalau guru kayak gitu. Nah, Sertifikasi apa? sertifikasi guru kan lumayan nambah penghasilan gitu ya. Sertifikasi itu kan juga ada sesuatu di Sertifikasi guru menambah penghasilan piye? Emang gajinya guru berapa setelah dapat nih, misal gaji guru ASN misalnya taruhlah kemudian 4,5 juta. Setelah dia mendapatkan sertifikasi, mungkin kalau dalam kepolisian remunerisasi atau apa namanya gitu ya. Enggak ada. Sertifikasi itu take home pay. Itu tunjangan kinerja. Oke. Beda. Kalau sertifikasi Sertifikasi itu beda. bisa 3 kali gaji, Bang. Dapatnya 3 bulan sekali. Bagaimana cara memperoleh sertifikasi? Ada pelatihannya, Bang. Ada sekitar sekolahnya lagi gitu, yang disiapkan oleh universitas tertentu yang ditunjuk sama pemerintah begitu. Apa sertifikasi 1 mau jadi apa? 2 mau jadi apa? Maksudnya isinya apa? Biar jadi semacam kayak guru yang profesional gitu. Sudah tersertifikasi gitu. Intinya Profesional atau menjadi semakin kayak robot? nggak tahu kalau itu, Bang. Enggak, makanya itu yang saya ajak kita apa? Galinya seperti itu loh. Gali sampai ke belakang. Itu. Karena orang kan banyak nih. Kami butuh pendidikan gratis. Yes, saya setuju. Tapi pertanyaannya isinya bener nggak? Itu loh. Coba zaman Nadine. Wah, anak-anak disuruh semua pakai handphone. Kerja pakai handphone. Apa? Rusak.
Apanya rusak? Kognitifnya. Karena ketika seseorang menggunakan jarinya, maka di sini nih, di sini ada signal-signal yang membuat membuat menjadi on. Gak bisa mikir. Makanya lihat ya, orang-orang yang ini gak punya kepekaan. Contoh misalnya gini, kotoran ada di situ. Dia cuma lihat, ya dia tahu kotor. Tapi badannya gak tergerak untuk mengambil itu. Ya. Harus dibilang, ambil itu. Harus diambil. Dan kalau kita marahin, kita salahin, kita yang bego. Karena apa? Dia nggak tahu kalau salah, jadi nggak boleh dimarahin. Gitu. Cuman kok gitu aja kok nggak punya apa? Istilahnya nggak ada inisiatif, nggak tergerak, gitu. Nggak bisa disalahkan. Emang begitu. Itulah kenapa anak-anak disebut zaman apa tuh Gen Z. Gen Z itu kayak apa namanya generator apa buat listrik mati kan ganti genset kan. Iya. Tergantung orderan, Bos. Kok sedih sih? Ya, kan harus diiniin. Harus di apa? Dicubit apa? Di ngeng baru. Nah, seperti itu. Jadi memang dibikin seperti itu oleh semua ini. Kan zaman teknologi segala macam mereka kerjanya begini aja. Kumpul. Telepon, ketemu. Saya perhatikan, begitu mereka ketemu enggak? Setelah ketemu, duduk, pesen sama-sama. Udah itu nggak ngomong, gini lagi, dia cari temennya yang lain. Karena dia chatnya sama orang lain, bukan dia sama temen yang situ. Nggak ada yang dibahas. Nggak dibahas, cuman apa? Lu habis dari salon di mana? Terus gimana? Bagus cara ini lu. Udah sampai di situ. Lu sama siapa sekarang? Ya. Dan sebagainya. Jadi mereka hanya membahas hal-hal fisik. Batinnya, jiwanya tidak. Makanya bilang, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Connecting people, tapi connecting people yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Jadi fisik tidak ada kehangatan batin lagi. Jadi gaji ASN kecil itu disengaja. Gaji ASN kecil itu disengaja. Kalau Bapak tadi bilang 4 juta, itu lebih gede dari gaji saya waktu baru lulus. Kecil. Nah, disengaja. Ini permainan psikologi. Supaya kreatif si manusia, orang itu, yang ada di suatu institusi, akan terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Dia berbicara per hari, per minggu, per bulan, dan akhirnya apa? Menabung untuk hari tua. Dia akan terdorong tanpa disadari. Karena apa? Sudah diajarin di sini. Dia akan mencari celah. Ibarat air. Di sini ditutup, dia akan cari jalan lain. Makanya yang ada di depan dia pasti itu yang dikerjakan. Gitu. Makanya guru misalnya, dia cari tambahan dengan apa? Lesin anak. Supaya laku misalnya. Apa yang mau diujian kan? Ya, di dalam latihan-latihan contoh soal. Dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Maksudnya diajarin. Tidak dikasih tahu. Tapi, kemarin ada kan? Nah, satu generasi atau periode yang tes ini, angkatan berikutnya, ini udah akan jadi Loop. sana aja, ya kan? Sana aja. Ini kan masalah apa? Tuturi handaian ngikutin apa yang sebelumnya. Gitu. Sama juga dengan kita. Kita mengikuti apa orang tua kita. Makanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Tetapi sekarang buah jatuh betul-betul jauh dari pohonnya. Kenapa? Kok bisa? Karena tidak ditemukan lagi dari atas pohon, adanya di supermarket. Berantakan. Iya juga. Aku seneng kalau Bang Dharma lucu-lucu gitu kan. Biasanya kan serius terus gitu ya. Jadi enggak. Itu saya pernah itu jadi inspirasi gara-gara apa berantakan itu kan karena banyaknya barang di ini. Jadi sekarang saya nggak pernah belanja lagi di supermarket. Nggak pernah ke Indomaret itu nggak pernah masuk? Ya. Ke Indomaret? Kalau ada yang minta Pulsa. transfer dong, mau bayar apa buat makan, nah, ya udah jalan ke itu. Saya nggak pakai m-banking soalnya. Dan saya juga hanya punya satu. Itu pun hanya untuk ya ini aja. Mungkin suatu saat saya udah nggak akan pakai lagi. Karena saya tidak mau mengikuti payment ID. Itu adalah digital prison. Jangan coba-coba pakai digital ID ya. Semua.
Jangan pakai keris. Sama aja itu. 2026 Bang. Hah? 2026 pasar di Jakarta pakai QRIS. Semuanya kan udah Berarti pakai kan ada jadwalnya. Iya. Kenapa dia ikutin jadwal? Terus kalau mau beli sesuatu mereka jualannya pakai kris, mereka kadang udah nggak ada yang mau cash loh. Ya biarin. Oh, berarti Dia mereka yang beli? dia yang mampus atau kita yang mampus? Oke. Makanya tanah yang ada mulailah nanam sendiri. Ya, ya, ya. Itu maksud saya lepas dari Ya, ya, sistem. itu berarti Jangan opsinya. sampai urusan kampung tengah kita Tergantung mengalahkan iman kita, lalu mengalahkan apa namanya, menghilangkan free will kita, kebebasan kita. Gitu. Jangan mereka menentukan menu kita, karena dari situ apa aksesnya nanti mereka menentukan hari ini kamu boleh makan beli belanja ini, tidak boleh yang ini. Nanti dengan alasan kesehatan tuh. Wah, kami harus mengontrol kolesterol Anda dan sebagainya. Iya. Jadi akses sudah detail. Beli ini, buat beli kol, hanya boleh beli Indomie atau beli apa. Mereka tentukan. Hanya boleh belanja 2 kilometer dari rumahmu. Yang ada kita muter gitu. Mau pergi ke bandara, nggak bisa. Kenapa? Jaraknya lebih dari 2 kilometer. Gitu. Kita mau beli bensin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau solar, tunggu 3 hari lagi misalnya. Kalau mau ini, ya adanya ini. Jadi akses itu dipegang oleh mereka. Pengkondisian gitu. Ya, semua kehidupan ini chipcon. Ya, kita juga ketemu di sini chipcon. Besok ya jam segini ya, itu chipcon. Jadi kita sendiri sudah melakukan operasi intelijen. Jadi operasi intelijen itu ya chipcon. Kalian, makanya kita diajar apa? Planning, organizing, actuating dan controlling. Sadar nggak kita kalau hidup kita juga di planning sama mereka, diorganize sama mereka, lalu kita disuruh melaksanakan, lalu mereka kontrol punya kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya hidup dalam skenario agenda politik global, yaitu agenda Great Reset. Great Reset. Great Reset. Great Reset ya. Itu. Ini semua. Saya selalu bawa gini supaya apa? Meyakinkan orang bahwa apa yang saya sampaikan dasarnya ini. Ya. Dokumen-dokumen lain ada. Ya. Ada semua. Ini yang akan terjadi. Dan ini di Cina udah dijalanin ini. iya, Cina itu Smart Cina cities itu kan udah dijalanin di Cina. Cina itu dijadikan proksi, Mbak. Oh, jadi dia dijadikan role model. Karena China penduduk terbesar di dunia. Nah, ini Mbak. Ini nanti digitalisasinya ini. Makanya kenapa seluruh negara kita dipaksa mengikuti digital identity. Bukan, diawali dengan apa? Pasar bebas. Untuk pasar bebas terjangkau perlu ada dunia cyber, dunia maya. Supaya kita bisa order langsung ini. Dan pelan-pelan mereka step by step dan sekarang sudah mendekati kepada endgame. Endgame-nya di mana? Di digital ID. Makanya kenapa kemarin COVID ada identitas digital ID. COVID ada ID-nya kan? Nah itulah kenapa Kominfo berubah jadi Komdigi karena sukses. Sukses apa? Ngecap hoax. Dan ada salah satu menterinya yang bermasalah dalam BTS, ya, tower itu mengatakan kalau pemerintah mengatakan hoax, ya hoax. Berarti apa? Dia menjadi Tuhan bagi rakyat. Menurut ya. Menurut. Enak aja. Nah itu. Ini, ya. Jadi semua platform nanti di sini. Ya, supaya semua tahu, ya. Mumpung saya masih bisa ngasih tahu. Gitu. Karena suatu saat kalau saya sudah tidak bisa dipanggil, bisa akses lagi, ya sudah. Berarti kita berhadapan dengan ini. Makanya sebelum ada apa-apa, berkomunitaslah. Ya, berkomunitaslah, terus ada waktu gathering untuk apa? Untuk menyamakan ini. Setelah itu apa? Udah paham? Go.
Oke. Gitu. Teman-teman yang mau join di komunitas bersama dengan Bang Dharma Pongrikun, silakan nanti hubungi saya ya. Kita akan bikin komunitas. Apapun yang terjadi ke depan, mudah-mudahan dari komunitas itu kita bisa saling membantu satu sama lain ya. Jadi di situ biasanya nanti juga banyak hal-hal yang dikirim sama Bang Dharma Pongrikun gitu.